Friendly the Movie, ada Daniel Mananta dan juga Robert Roni. Sutradara yang sudah menyapa teman-teman tadi di awal dari Glenn Friendly the Movie, Mas Lukman Sardi. Dan juga kita meminta mewakili keluarga dari almarhum Bung Glenn Friendly, sang istri yang sangat dicintai oleh Bung Glenn Friendly, Mbak Mutia Ayu. Wow, luar biasa kehangatan yang kita rasakan bersama dengan Gewa tentunya. Hai Gewa, boleh dada-dada ke kakak-kakak di sini. Halo Gewa. Tuh kakak-kakak mana menyapa Gewa di sini. Dan juga kita undang, ini dia jajaran cast dari Glenn Friendly the Movie. Total untuk Martino Leo, Zulfa Maharani, Kucai, Ruth Sahanaya, Sahira Anjani, dan juga Sonia Alisa. You make me cry. You make me cry. Suasa. Silahkan boleh duduk di tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan nama-namanya. Sekali lagi untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir, inilah dia orang-orang hebat di balik pembuatan film Glenn Friendly the Movie. Dan juga Mas Lukman Sardi di sini selain sutradara tentu juga mewakili dari Adia Pictures untuk menyapa teman-teman media yang hadir di sini. Mungkin yang pertama Mas Lukman Sardi sebagai sutradara dan sekaligus mewakili Adia Pictures tentunya. Kita ketemu dengan teman-teman media sangat-sangat bertahap Mas, dari announcement, trailer, poster sampai dengan hari ini, dan semua ada di sini masih merasakan kehangatan dan merindingnya ya. Mas, silakan ada yang ingin disampaikan di dalam rangka kita merayakan Bung Glenn Friendly, silakan. Oke, jadi dua nih ya. Yes, dari Adia Pictures sekaligus dari sutradara. Yang pasti aku coba dari Adia Pictures dulu kali ya. Kita dari Adia Pictures merasa ini sebuah berkah yang luar biasa kan. Adia Pictures bisa terlibat di film Glenn Friendly. Ini sebuah next step berikutnya dari Adia Pictures, di mana Adia Pictures juga sudah menghasilkan beberapa film, dan kita memang punya tujuan utama untuk membuat film-film yang terlibat di film-film yang berkualitas, membuat sebuah ekosistem yang baik. Dan Glenn Friendly adalah salah satu IP terbesar yang ada di Adia Pictures. Tentunya harapan dari Adia Pictures sendiri, ini akan menjadi sebuah film yang baik buat kita semua, dan juga menjadi warna buat industri film Indonesia. Yes. Dan sebagai sutradara Mas, beberapa special screening, sambutan hangat luar biasa pun barusan Mas Lukman menyaksikan sendiri gimana pada saat film selesai, sambutan dari teman-teman media juga sangat luar biasa. Silakan Mas Lukman. It's a blessing. Pertama, saya sebagai sutradara merasa bersyukur karena saya juga disupport sama orang-orang yang luar biasa yang ada di sini, mulai dari produser, eksekutif produser, pemain, bahkan sama tim all crew yang ada. Mereka semua memberikan energinya yang luar biasa, yang justru ini menambah motivasi buat saya sebagai sutradara untuk memberikan yang paling maksimal. Tentu saya sebagai sutradara yang ya bisa dibilang juga bukan yang selalu menjadi sutradara, perlu waktu 8 tahun lebih untuk akhirnya saya masuk lagi untuk jadi sutradara. Ini pun sebuah perjalanan yang buat saya juga, saya nggak pernah akan nyangka gitu. Pada saat saya balik menyutradarai, tiba-tiba kok film Glenn bersama Daniel gitu kan, dan teman-teman yang lain. Buat saya ini mungkin melebihi dari blessing gitu, bahwa kita di sini mendapatkan sebuah project yang bisa dibilang ini project Tuhan, dan Tuhan mempercayakan ini semua ke kita sampai akhirnya hari ini, sampai premier. Tentunya harapan saya ini bukan menjadi sebuah akhir, dalam arti kata gini, saya selalu bilang Indonesia itu punya jajaran seniman yang luar biasa banyaknya, yang memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya untuk Indonesia itu sendiri. Cuman kadang-kadang tidak terekspos gitu, karena lebih banyak terekspos tuh
dari sisi politik, dari pahlawan yang berjuang segala macam. Padahal ini sebuah kekayaan yang luar biasa yang kita punya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal dan tapi bukan titik akhir. Jadi semakin banyaknya orang-orang atau produser atau filmmaker yang akhirnya membuka hatinya atau melihat bahwa kita tuh harus memberikan apresiasi, selebrasi kepada seniman-seniman Indonesia yang telah memberikan hatinya buat Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tapi termasuk juga di luar negeri, mereka membawa nama Indonesia begitu luar biasa. Jadi buat saya, ini harusnya akan menjadi perjalanan berikutnya buat kita semua. Dan ini sebuah legacy, warisan buat terutama buat keluarga Bung Glenn, buat kita, dan juga buat seluruh orang di Indonesia. We talking about love, we talking about family, and we talking about perdamaian. Itu. Tepuk tangan untuk Mas Lukman Sardi. Nah, sebelum ke jajaran eksekutif produser dan produser, satu Mas, tadi saya melihat langsung Mas Lukman Sardi, kita menyaksikan pas film berakhir, Mas Lukman bersama saya di samping meneteskan air mata, Mas. Ini apa Mas tadi yang membuat Mas Lukman sangat emosional berada di samping melihat teman-teman media dan sampai menitikkan air mata setelah film ini selesai ditonton, Mas? Apa dibocorin? Itu materi MC ya Mas Daniel. Gimana sih, sutradara kan udah nonton ratusan kali ya? Iya. Dari editing. Nah, tentu buat saya tuh saya punya kedekatan dengan Bung Glenn. Ini menjadi sebuah apa ya? Kayak semacam hal yang tidak akan pernah lepas gitu, terlupakan gitu. Mungkin memang udah nonton berkali-kali gitu. Tapi yang menambah saya membuat terharu adalah bagaimana respon teman-teman sendiri gitu. Bagaimana respon dari teman-teman media yang ada di sini yang menonton. Bukan akhirnya sebagai suatu, oh gue berhasil nih, enggak. Bukan. Tapi apa yang ingin disampaikan dari film itu, film ini misalnya, tentang rasa. Karena saya selalu bicara film itu memang tentang rasa. Kalau rasa itu nyampe, berarti itu hal yang luar biasa gitu. Jadi buat saya ini bagian dari ada sebuah quote yang bilang gini, bahwa bikin film itu gampang. Bikin film bagus itu kayak lagi perang. Tapi bikin film yang luar biasa bagus itu miracle, keajaiban. Nah buat saya bukan asal bikin film yang luar biasa bagus, tapi pada saat saya melihat respon-respon teman-teman semua, itu adalah miracle buat saya. That's why itu membuat saya menjadi merasa terharu. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman. Kita ke Pak Ferdinand, mewakili Time International Films. Pak, boleh diceritakan Pak dari visi dari Time International Film sendiri dan sampai terlibat di sini apa Pak yang buat Time International tertarik untuk ikut terlibat juga di Glenn Fredly The Movie? Silakan Pak Ferdinand. Oke, selamat sore teman-teman semua media. Yang pertama memang Time International, saya mewakili Pak Irwan Daniel Musri. Kita masuk ke dalam dunia film awalnya itu nggak sengaja. Pak Irwan waktu itu ditawarin sebuah proyek yang sangat menarik, yang rasanya tidak mungkin untuk nggak ikut karena mempunyai nilai yang baik lah seperti itu. Tidak terasa ini sudah film yang ke-7. Jadi kita semua percaya bahwa Time International akhirnya memutuskan menjadikan Time International Films ini menjadi sebuah eksekutif produser yang akan fokus kepada film-film berkualitas dan film-film yang mempunyai nilai-nilai yang bisa di-sharingkan buat masyarakat banyak, seperti film Glenn yang kita akan tayang besok. Yes, itu dia, tepuk tangan dong dari Time International Films. Jadi komitmennya terus ikut juga ada di industri film, sama dengan film-film yang sangat berkualitas ya Pak. Terima kasih Pak Ferdinand. Kita ke Mas Daniel Mananta. Mas Daniel, ini juga sangat luar biasa karena di bulan April ini juga kita memperingati untuk 4 tahun kepergian Bung Glenn Fredly dan dirayakan seperti yang Mas Lukman Sardi bilang dengan Glenn Fredly The Movie. Dan seperti yang setiap press conference Mas Daniel selalu bilang, humble-nya, kehangatannya, cinta musik keluarga terdeliver dengan sangat luar biasa. Dari kacamata Mas Daniel sebagai seorang produser, gimana Mas yang mau disampaikan ke teman-teman media? Thank you banget kepada semua teman-teman media. We are celebrating Glenn Fredly's life gitu. Kita baru saja menselebrasi sebuah kehidupan seorang Glenn Fredly. Siapa di sini yang nangis tadi kalau saya boleh tahu? Banyak lah. Gue nggak akan ngomong banyak, tapi gue ngerasa kayak
kita juga celebrate juga, kita merayakan juga hari ini, kita merayakan selain kehidupan seorang Glenn Fredly, kita merayakan karya dari Lukman Sardi, karya dari Martinolio, karya dari Tam International Films, karya dari Robert Roni, dan semua teman-teman yang terlibat di sini, dari Bucek sampai semuanya ya, Mama Mute, ini gue lihat sesuatu yang soalnya, gitu. Ada Zoma juga, dan Sahira juga, dan yang pastinya gue bersyukur banget kita diizinkan untuk memperlihatkan diizinkan dari pihak keluarga dari Mutia Ayu gitu ya, untuk memperlihatkan sedikit seperti apa sih hidupnya dari seorang ayah Gewa gitu, dimana nanti ketika Gewa menjadi besar dan lebih mengerti lagi, dan dia mendengar sebenarnya sosok ayah aku itu seperti apa sih, karena yang seperti yang kita tahu gitu ya, Gewa mungkin baru berumur 40 harian, ayahnya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cerita untuk Gewa, oh ayahku seperti ini toh, kayak gitu, dan gitu ya Gewa ya. Amin. Amin. Mas Daniel, satu, besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Teman-teman media menyaksikan, nanti malam gala premier juga banyak tamu-tamu undangan yang akan menyaksikan. Harapannya dari sang produser, karena ini nih the real momennya, mereka bisa merasakan energi yang dihadirkan dari film ini, Mas. Harapannya apa, Mas Daniel? Gue berharap banget ketika kita semua nonton, Lukman itu mempunyai sebuah quote yang menurut gue keren banget gitu. Justru sebuah film itu harus menimbulkan pertanyaan, bukan pernyataan gitu. Jadi gue ngerasa mudah-mudahan dari film ini kita bisa melihat dari cerita hidupnya seorang Glenn yang tumbuh di keluarga yang tidak sempurna, dari kita sendiri bagaimana kita bisa melayani keluarga kita yang tidak sempurna tersebut, sehingga keluarga kita itu menjadi lebih baik lagi. Dan gue berharap banget orang sebelum nonton film ini dan setelah nonton film ini ada sebuah perspektif yang berubah tentang keluarganya sendiri. Jadi itu sih supaya misalnya kalau misalnya kita mikir di sini mungkin kita ada percekcokan antara kita dengan orang tua, ada sesuatu yang belum kita sampaikan, ada sesuatu yang mungkin kita sebenarnya pengen ngomong cuman belum kita omongin. Jangan sampai ketika sudah telat nanti kayak yang di ngomongin sama karakter Pak Ian di situ kan, udah telat nanti baru mau diomongin gitu. Mendingan kita omongin sekarang dulu ketika orangnya masih ada, sehingga kedamaian, rekonsiliasi antara keluarga pun juga terjadi. Itu sih maksudnya. Dan apakah kita sudah melakukan itu? Itu pertanyaan yang timbul sih di kita. Wow, oke, thank you. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Daniel Mananta. Kita ke Pak Robert Roni. Pak Robert Roni ini menarik karena tadi kita nonton tadi, kalau Mas Daniel nanya siapa yang nangis, banyak. Siapa yang nyanyi? Nah, semuanya. Banyak pilihan lagu dari karya-karya luar biasanya Bung Glenn. Banyak juga cerita-cerita sepanjang masa Bung Glenn Fredly. Nah, dan sebagai produser gimana Pak Robert Roni memilah, karena kan semuanya karya yang luar biasa ya. Gimana Mas? Ya, sebenarnya kan selalu tanya kenapa sih kalau mau nyebut film ini sebuah biopik gitu istilahnya. Karena menurut saya nggak mungkin merangkum hidup seseorang, apalagi seseorang sebesar Bung Glenn. Kita hidupnya hanya dalam waktu 2 jam, itu impossible. Jadi apa yang kita coba rasakan, yang kita bikin itu adalah perasaan yang timbul aja sih dari apa yang kita coba. Semoga rasanya sama setelah menonton film ini dengan perjalanan kalian mendengar lagu-lagunya selama inilah. Karena saya percaya bahwa Bung Glenn sama seperti yang kalian rasakan dan juga saya rasakan ya, menemani saya dalam begitu banyak fase dalam hidup saya. Sering putus sih kayaknya. Part itunya ya. Jadi banyak sekali lah yang mungkin nggak bisa digantikan gitu ya. Yes. Dan semoga kita bisa memberikan sesuatu yang sama dengan bentuk format yang lain, yaitu sebuah film gitu ya. Dan saya percaya semua film itu bisa menemukan nyawanya sendiri dan hidupnya sendiri. Dan kami juga berharap film ini akan menemukan jalannya sendiri, hidupnya sendiri. Dan saya percaya bahwa ini akan bisa memberikan kesan yang berbeda untuk tiap orang. Dan inilah yang seperti tadi Lukman bilang dan Daniel bilang ya, semoga bisa jadi legacy buat Bung Glenn, bisa dikenang sepanjang masa. Dan yang pasti saya sih sangat-sangat merasa bahwa gak ada kebetulan ya. Di waktu pertama kali kita dengar lagu Keluarga itu,
Saya masih ingat banget pertama kali saya dengar lagu itu, bilang wah this is it, it's all about this, ini yang mau disampaikan. Dan waktu pertama kali saya mendengar lagunya dinyanyikan Yura, saya sangat-sangat tersentuh dan I think that's what crystallize everything with the movie ya, bahwa nggak ada yang lebih penting daripada keluarga sih. So I hope this film will help you to realize that. Dan seperti saya bilang, film akan punya nyawanya sendiri, punya jalannya sendiri ya. Semoga bisa menemukan jalan ke hati Anda semuanya. Terima kasih. Iya, itu dia Pak Robert Roni. Terima kasih Pak Robert Roni. Kita ke Mbak Mutia Ayu pasti. Tepuk tangan untuk Mbak Mutia Ayu. Yang juga di sebelahnya ada Mutia Ayu di film ya. Ini Mas maaf ya, tapi ini Mutia Ayu dulu. Nanti baru langsung ya. Mbak Mutia Ayu ini akhirnya tiba, hari ini tiba. Iya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan special screening, tapi hari Yes. ini tiba, besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Respon teman-teman media kita lihat segini banyaknya dengan sangat luar biasa. Gimana menurut Puji ya? Tuhan, alhamdulillah ya. Akhirnya hari ini tiba waktunya, yaitu premier, dan besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Yes, betul. Iya kan? Dari sebenarnya untuk kesekian kali mungkin ya aku nonton film ini, tapi tidak sedikit pun aku merasa bosan karena aku bisa bisa mengenang memori indah pada saat dulu aku bersama Glenn gitu. Dan juga pastinya begitupun dengan Gewa juga, Mami kita mau kemana hari ini? Kita mau ke bioskop lagi. Aku bilang gitu, kita mau nonton Ayah lagi. Oh Ayah Leo lagi, dia bilang gitu. Kita lihat sekarang akrab banget tuh sama dia. Seperti kalian bisa lihat, pokoknya yang selalu ditanyakan Ayah Leo, bukan Ayah Glenn, G. Ya seperti itulah Gewa, kalau misalkan udah ketemu Leo Ya. selalu memusuhin aku gitu. Wow. Itu apa respon pertama Gewa pada saat pertama kali nonton waktu itu Mbak Mutia? Gewa pastinya itu ayah ya, nih ayah ya, dan dia bukan hanya filmnya, tapi langsung posternya juga udah notice. Ya. Meskipun itu Leo gitu, tapi dia notice itu mirip banget sama ayahnya. So ya, pokoknya aku pengen ucapin terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat dalam film ini. Pokoknya semua kalian keren, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk Mbak Mutia Ayu. Kita lihat ya, disabarin dulu dalam premier ini Gewa sama Leo dulu berarti ya. Puas-puasin dulu deh. Oke, kita ke jajaran cast sekarang. Kita akan mulai dari Martino Leo. Tepuk tangan dong untuk Martino Leo. Wow. Terima kasih teman-teman. Leo, ini sambutannya sangat luar biasa ya untuk seorang Martino Leo. Iya. Dan beberapa menjawab teman-teman yang ada di sini. Memang layak seorang Martino Leo, beberapa piala citra kan memang udah di tangan Martino Leo. Dan sekarang kita lihat sangat piawai dan mendeliver sangat luar biasa. Yo. Dari sekarang ya Naki ya. Iya, sudah ada humas bidang penjurian yang hadir dan Martino Leo yang mau disampaikan, silakan Martino Leo. Ya, semoga ini bisa memicu memicu sesuatu dalam diri kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, terus menggali apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Karena ya kita semua kan we are on borrowed energy, dan ada saat di masa depan nanti di mana energi itu harus kita kembalikan gitu. Nah, ada baiknya kita ninggalin sesuatu yang legendary lah. Berusaha aja udah cukup kok, nggak harus mencapai gitu. So ya, tinggikan, mari kita semua tinggikan. Martino Leo, tepuk tangan. Leo, tapi lo menyangka nggak tadi Mbak Mutia juga sempat lihat sekarang kedekatan Gewa setelah dia menonton segininya sama lo. Gimana yo? Lo mau ada yang mau ceritakan ke segini nempelnya kan ini berarti Lo tanggung jawab. energi. Kita best friend. Kayak energi yang lo sampaikan, aura, terus kehambelan dari Bung Glenn itu kan berarti bisa dirasakan juga oleh seorang Iya. Gewa, silakan ya. Kalau kita emang kebetulan TK-nya bareng. Ya, nggak tahu sih, gue juga nggak nyangka ya kita bisa sakrab ini ya, Wah ya. Kamu mau ngobrol? Enggak, Mau. mau sama Papa Leo aja pokoknya ya. Iya. Siap, terima kasih Martino Leo, thank you banget. Kita ke Om Ucek dan juga Tante Ruth Sahanaya, itu sangat luar biasa. Di sini tepuk tangan dong untuk Om Ucek dan Tante Ruth Sahanaya. Boleh dong ceritakan dari mulai Om Ucek dan Tante Ruth Sahanaya gimana akhirnya di hari ini tiba dan apresiasinya sangat luar biasa Om Ucek yang mau disampaikan, silakan.
Terima kasih teman-teman media semua yang udah hadir dan nonton dan sudah merasakan betapa menyentuhnya film dari Glenn Fredly The Movie ini. Gue nggak bisa berkata banyak, gue cuma bisa selamat menonton dan menikmati. Yes, itu dia. Luar biasa. Om Ucek, terima kasih. Tante Ruth sana ya. Untuk pertama kalinya, dan tadi di press conference sebelumnya kan juga bilang selalu sama Om Ucek sharing dan lain-lain. Dan tadi kita merasakan kehangatannya. Gimana Tante Ruth sana ya? Iya, selamat sore semua teman-teman media yang terkasih. Speechless sebenarnya, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi buat saya percaya banget bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Dan kalau sekarang Tuhan izinin saya untuk ada di industri film, semua hanya karena kepercayaannya Tuhan aja ke saya. Dan kemudian juga karena sekali lagi balik lagi karena keyakinan dari seorang Lukman yang yang meyakinkan saya kalau saya bisa berperan sebagai Mama Linda. Dan buat saya pribadi ternyata bentuk apresiasi saya untuk Glenn, tanda mata saya untuk Glenn bentuknya seperti ini. Saya main untuk di film Glenn Fredly The Movie. Jadi ya selamat menikmati, selamat menyaksikan perjalanan karir dari seorang Glenn Fredly yang kita cintai. Tante Ruth sana ya. Terima kasih. Kita ke Zulfa Maharani sekarang. Zulfa Maharani. Gimana tadi refleksnya juga saat saya panggil Mutiayu, Zulfa juga ikut nengok gitu kan. Jadi Zulfa yang mau disampaikan akhirnya hari ini tiba Zulfa dari proses panjang yang Zulfa jalani untuk produksi film ini, silakan. Halo teman-teman media semuanya, terima kasih sudah hadir. Aku deg-degan banget karena hari ini pasti aku akan pertama kali nonton. Aku juga penasaran responnya Kak Ayu seperti apa. Tapi ada orang yang langsung ya soalnya. Nonton. Tapi aku percaya, aku juga melihat di sini kan teman-teman media dari segala umur pastinya, tapi tetap enjoy nonton. Ada yang nangis, ada yang nyanyi. Jadi aku percaya film ini akan menemukan penonton. Yes, Zulfa Maharani, terima kasih. Kita ke Sahira Anjani, berperan sebagai Kauci, punya stretch emosi yang sangat luar biasa, berperan sebagai manajer, adiknya juga, jadi sahabat atau benih juga. Ini gimana sih Sahira menjalani proses panjang di Glenn Fredly The Movie ini, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini. Dan apa ya, prosesnya yang jelas kan nggak gampang ya, sulit. Tapi semua sudah terjalani dan hari ini tayang. Jadi aku sih cuma berharap semoga kerja keras kita semua ini disukain dan film Glenn Fredly ini disukain sama semuanya. Amin, terima kasih. Dan kita ada Sonia Alisa di sini. Sonia, tepuk tangan dong untuk Sonia Alisa. Jadi pas Sonia muncul kanan saya tuh, mana sebelah situ tadi ya. Tuh kan ada yang gitu tuh teriaknya. Ya kan Kak, jangan nengok sih. Nah ini ada di baris ketiga tuh tadi. Nah ini gimana Sonia kemunculannya, juga karakternya juga cukup mengagetkan beberapa penonton yang ada di sini. Silakan. Ya, aku selamat sore sebelumnya. Terima kasih sudah hadir. Aku nggak tahu ya kenapa bisa kaget. Tapi aku sebenarnya pengen aku pengen share. Aku seneng banget. Akhirnya sebentar lagi filmnya akan tayang dan aku berharap semua yang nonton bisa merasakan momen-momen magis yang kita pun semua merasakan saat produksi dan saat syuting gitu. Dan semoga film ini bisa jadi pengingat akan nilai-nilai yang tadi udah dijelasin sama yang lain tentang keluarga gitu, bahwa kita punya waktu di sini tidak cukup gitu. Aku ngerasa aku banyak sekali diingatkan oleh film ini untuk menghargai momen-momen kecil yang tidak akan selalu ada gitu. Jadi aku harap yang nonton bisa merasakan hal-hal itu. Ya sih, itu dia. Tepuk tangan untuk Sonia, terima kasih. Dan sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan, boleh sebelah sini dulu ya. Ya, nama, media, dan pertanyaannya. Nama saya Ricky, saya dari
komunitas film GAC Media ingin bertanya, kan memang kita kenal almarhum Glenn Fredly ini kan seorang musisi yang hebat gitu. Jadi yang di pikiran saya adalah beberapa ceritanya yang menceritakan tentang background atau proses dari atau kilas balik dari lagu-lagu yang diciptakan gitu. Apakah memang yang jadi pertanyaan, apa yang membuat Mas Lukman Sardi itu memilih ceritanya harusnya seperti ini, kita tidak perlu mendalami terlalu dalam tentang karya-karya yang sudah dibuat oleh almarhum Bung Glenn Fredly, tapi menceritakan tentang kisah perjalanannya yang mungkin tadi Mas Lukman sendiri bilang nggak mungkin ceritakan dalam waktu 2 jam gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Boleh dijawab mungkin Mas Lukman? Nanti mungkin Daniel sama Prof bisa nambahin. Ya. Tentu sebuah film itu tadi seperti Prof bilang bahwa ada perjalanannya sendiri. Kalau kita bicara soal Glenn Fredly, kita tahu lah bagaimana dia seorang musisi yang luar biasa gitu. Tapi kan dalam sebuah film kita harus memilih mana yang akan kita ceritakan. Tentu juga nggak ada salahnya juga kalau kita punya harapan, mungkin filmnya menceritakan dari awal dia kecil atau apa. Buat saya itu juga bukan sesuatu yang nggak penting juga. Tapi dari hasil kita diskusi bersama ada sesuatu yang buat kita pengen kita sampaikan. Jadi justru kekuatan terbesar Glenn itu adalah dari sisi salah satu yang besar gitu menurut saya, bagaimana perjuangan dia buat kemanusiaan dan bagaimana mimpinya dia terhadap keluarga. Justru hal ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat luas. Harapan saya juga gitu, misalnya kayak tadi Glenn bilang bahwa akhirnya Ambon jadi kota musik dunia. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Ambon jadi kota musik dunia itu nanti akan direview lagi, apakah dia akan layak tetap menjadi kota musik dunia. Apakah kita akan berdiam diri dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Glenn? Apakah kita akan meneruskan hal tersebut? Ini hal yang memang kita coba, termasuk juga keluarga. Mimpi seorang Glenn terakhir adalah dia selalu berdoa bahwa dia ingin punya keluarga yang utuh, punya istri, punya anak, dan akhirnya dia mempunyai itu semua. Tapi setelah itu Tuhan punya rencana lain buat dia, dan akhirnya kita merasa bahwa kalau kita bicara tentang keluarga itu akan sangat relate sama semua orang, gitu. Itu yang pilihannya kita lihat bahwa keluarga itu kita semua punya keluarga di sini. Kita semua punya orang-orang yang kita kasih di keluarga. Bisa jadi kita sama keluarga bisa berseberangan atau ada konflik, tapi itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita akhirnya tetap stick bahwa ya keluarga gimana pun juga kita akan baliknya ke keluarga. Ini sebenarnya yang mimpi-mimpi yang memang, dan buat Glenn Indonesia itu adalah keluarga. Indonesia itu adalah sebuah keluarga besar, di mana di dalamnya banyak orang-orang yang mungkin berseberangan satu sama lain, tapi ujung-ujungnya kita semua orang Indonesia. Kita semua ujung-ujungnya kalau ditanya orang apa, orang Indonesia, baliknya kemana? Ke Indonesia lagi. That's the point. Makanya kita sangat kuat sekali untuk akhirnya menuju ke sana, bahwa cerita ini harus dibawanya ke arah sana. Nanti kalau mungkin akhirnya ada cerita lain yang dari filmmaker lain yang mau bikin lain sisi Glenn, nggak masalah juga, karena kalau kita tuh melakukan research, ada tim research yang memang kita turunin itu menghasilkan sebuah kayak satu buku lebih dari 200 halaman. Dan kalau kita bisa lihat itu bagaimana kita ngomongin masa remajanya Glenn, masa dia di farm session, kan nggak mungkin juga kita ngomongin itu semua. Dan Daniel selalu bilang, buat apa kita bikin sebuah cerita yang udah ada semua di Wikipedia? Ya udah, baca aja Wikipedia. Sebuah film itu kan jadi menarik bahwa ada sisi-sisi lain yang mungkin kita nggak tahu, yang akhirnya membuat kita menjadi, oh ternyata di balik ini ada ini, gitu. Itu sih sebenarnya lebih ke pilihan. Tapi balik lagi, ini justru mudah-mudahan akan membuka. Ada orang-orang lain yang juga, gue mau bikin film Glenn dari sisi yang ini dong, dari sisi romantismenya dong, dari sisi karirnya, atau masa kecilnya dong, atau masa remajanya, itu kan jadi menarik gitu. Itu aja sih. Oke, Daniel mau namanya? Mas Daniel? Iya, maksudnya filmmaker lain mungkin tertarik, tapi jangan lupa sutradaranya tetap berusaha. Itu maksudnya. Maksudnya itu. Karena udah ada part 1 yang ini, jadi lanjutin.
apapun ceritanya, sutradaranya tetap Lukman Sardi. Udah kayak minuman, apapun makanannya, minumannya itu. Iya. Kalau makanannya minumannya Lukman bukan Sardi. sponsor kita. Udah. Makanya nggak Jadi terkait pertanyaan tadi ada yang mau menambahkan Mas Daya atau para Noli atau cukup dari Mas Lukman? Siap, cukup ya. Selanjutnya tadi ada di sebelah sini dulu ya. Iya, banyak pertanyaan. Ya. Ini dulu baru nanti ke Mas Jack dari sini ya. Berurutan nih. Selamat sore, saya Gregorius dari media Gregodia. Pertama selamat untuk Grand Friday the Movie dan sukses untuk mulai tayang reguler besok. Yang pertama pertanyaan saya untuk karakter Leo yang memerankan Bung Ben dan Om Bucek yang memerankan Papa Hengki, itu gimana tadi how to overcome the challenge of action in Embonies? Yang pertama. Yang kedua adalah yang paling relate dengan saya setelah menyaksikan tadi adalah hubungan father and son antara Bung Ben dengan Papa Hengki. Itu boleh mungkin di-spill bagaimana hubungannya sebelum akhirnya Bung Ben pergi gitu. Yang mungkin hubungan keluarga jarang terekspos oleh media. Terima kasih. Siap, terima kasih. Bung Gregory biasanya nggak pakai Robi, tapi ini buat spesial di hari ini ya. Tadi dari yang itu nggak ada di rumah ya. Oh yang itu biar mirip ya, hati-hati ya. Leo, silakan dan Om Bucek. Leo dulu silakan Leo, boleh. Ya, untuk aksen kita ada dialect coach namanya Kak Kriwil. Terus kalau untuk chemistry di antara saya dan Om Bucek tuh emang my mom, nyokap gue tuh ini apa? Sahabat yang Om Bucek. Jadi emang Om Bucek tuh tau gue dari umuran segini, umuran Jawa gitu. Jadi emang chemistry-nya udah. Maksudnya mau bilang Om Bucek tua? Enggak gitu. Gimana lo? Gitu sih kalau Jadi dari emang udah ada kedekatan secara emosional Iya. atau emosional ya? Kalau dari Om Bucek gimana Om Bucek? Silakan. Oke, sebenarnya kita pemain di sini di produksinya itu beruntung karena kita disiapkan semua. Lukman ngasih saya yang dia cerita tadi sebuah buku lebih dari 200 halaman tentang riset yang dilakukan oleh tim mengenai Glenn dengan keluarganya. Jadi itu menjadi salah satu pegangan saya untuk belajar. Terus saat kita reading, ada juga momen-momen kita reading dengan Lukman, ada reading dengan acting coach, ada juga dengan dialect coach. Nah saat kita mulai itu, saya juga ngomong sama Lukman, man kayaknya kita harus pertahankan dialect coach ini sampai ke shooting days. Dan itu direspon sama Lukman karena menurut gua yang bisa tahu salah atau benarnya nanti itu adalah dialect coach itu sendiri. Karena dari awal saat Lukman nawarin gue menjadi meranin Papa Hengki ini, itu merupakan satu challenge buat gue yang luar biasa. Karena ya waktu itu gue bilang juga sama dialect coachnya kan, ayo kita latihan yang bener karena gue jangan sampai nanti dimusuhin orang satu Ambon. Kalau salah-salah deliver ini bisa jadi bumerang buat gue. Jadi gue bersyukur produksi ini luar biasa banget mensupport seluruh talentnya supaya bisa masuk ke dalam karakter dan bisa akhirnya kita di lapangan dieksekusi dengan luar biasa juga oleh Lukman sampai hasilnya yang udah dilihat tadi. Yes, jadi persiapan yang sangat luar biasa dan difasilitasi oleh tim dari produksi. Betul, karena memang untuk sebuah produksi itu yang paling penting adalah persiapannya. Ya. Dimana kita kalau para pemain itu diberikan ruang dan diberikan modal untuk belajar, itu pasti akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa juga. Oke, siap. Terima kasih. Mas Daniel, silakan mau nambahkan. Ayu, kalau bisa ditambahin juga ya. Tapi ngomongin tadi pertanyaan dari Mas Gregory tentang hubungan father and son antara Glenn dengan Papa Hengki. Kalau nggak salah, Ayu di ulang tahunnya Ayu ya, yang mereka main piano ya. Bener ya? Ulang tahunnya Ayu berarti tanggal 4 April, 4 bulan 4 2020. Itu semua keluarga diundang ke rumah dan abis itu Bung Glenn dalam kondisinya yang baru pulang dari rumah sakit abis opname, dia buka piano dan dia mulai main piano. Dia ngomong sama Papa Hengki, dia bilang
"Pak, kita nyanyi yuk kayak waktu dulu kita masih kecil." Dia bilang kayak gitu. Nyanyi lagu judulnya The Lord's Prayer. Dan habis itu ketika nyanyi, Papa Hengki begitu udah selesai nyanyi, dia bilang, "Sekali lagi Pak, nyanyi lagi." Sampai 20 kali, bener ya? Sampai 20 kali diulang-ulang terus. Our Father who art in heaven. Pokoknya dia nyanyi sampai 20 kali. Dan di situ satu keluarga katanya nangis. Di situ Glenn juga nangis, Papa Hengki nangis. Dan di situ katanya ada sebuah rasa maaf yang lagi terlepaskan di situ. Dari semua kesakitan yang Glenn rasakan dari ayahnya dia sendiri. Nah, dan itu tanggal 4 April. Tanggal 8 April Glenn berpulang. Jadi itu mungkin, of course, kalau misalnya kita gambarkan itu plek-plekan, 20 kali nyanyi, ini satu film itu udah. Jadi kita gambarinnya dengan lagu Eulogia yang tadi itu, yang akhirnya dinyanyikan sama Om Hengki gitu kan di film tersebut. Om Hengki, ya Papa Hengki di film tersebut. Gitu. Mungkin Ayu ada yang mau ditambahin nggak di momen tersebut ketika ada? Ya, silakan. Oke, jadi memang di momen tersebut tuh ya hari itu memang kan Glenn flashback mengenai kehidupan dia selama hidupnya, dan juga pada saat itu Glenn mendoakan satu-satu adik-adiknya, bahkan mama, bahkan papa juga di situ. So jadi intinya pada saat hari itu tuh benar-benar kita haru biru di rumah. Dan juga pada saat itu Gewa juga masih kecil, so aku juga ulang tahun pada saat itu, jadi benar-benar special moment ya, banget ya. Begitu. Jadi ya. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mas Anies. Ini tadi menjawab pertanyaan dari Mas Gregory. Thank you Mas ya. Ini sebelah sini dulu ya, nanti di ya Mas maju Mas. Nah, biar kelihatan. Maju. Kenapa malu banget sih Mas? Oh, deh. Saya Jack dari Media Indonesia, mau tanya ke Mas Lukman, kan tadi di awal sempat mention bahwa sebenarnya ada banyak resources soal pahlawan Indonesia, atau mungkin soal orang-orang yang juga perlu dihargai di Indonesia. Nah, mungkin soal cerita tentang musisi gitu kan mungkin juga belum banyak terangkat di layar lebar ya di Indonesia gitu. Dengan hadirnya Glenn Fredly The Movie ini sendiri, sebenarnya apakah ini juga membuka peluang kemudian ini bisa menjadi catatan baru gitu bagi dunia musik, dan mungkin Tante Rutsanaya juga mungkin bisa menambahkan dari perspektifnya itu dari musisi, adanya film tentang musisi yang juga punya punya perjalanan panjang dan juga cukup legend gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas Lukman Sardi. Sebenarnya ya kebetulan memang saya punya latar belakang keluarga musisi gitu. Saya tahu benar bagaimana ayah saya seorang musisi, kehidupannya, perjalanannya, dan saya juga sangat familiar dengan teman-teman ayah saya pada saat itu pemusik gitu ya. Bagaimana para musisi Indonesia, mungkin banyak yang nggak tahu cerita. Ada momen di mana waktu itu sekitar tahun 70-an, musisi Indonesia pertama kalinya ikut namanya Festival Jazz di Osaka, Jepang. Indonesia pada saat itu sama sekali nggak dikenal secara musik, apalagi musik jazz. Dikirimlah mereka gitu ya. Mereka itu orang-orang yang kalau misalnya main musik tuh udah luar biasa banget. Di situ ada Mus Mualim, seingat saya tuh. Jadi ada Om Mus Mualim, suaminya Tante Titi Puspa ya, saya dan segala macam. Di momen itu mereka melihat bahwa musisi jazz dunia itu mainin lagu-lagu musik jazz yang sangat luar biasa. Sampai mereka berpikir apa yang harus kita lakukan. Akhirnya mereka dalam waktu yang cepat berpikir, dan akhirnya mereka mainin lagu Bajing Loncat tapi di aransemen jazz. Dan ini buat orang yang mendengar pada saat itu sesuatu yang luar biasa banget. Ini musik dari mana? Jazz, tapi kok begini? Dan itu kan sesuatu yang akhirnya membawa nama Indonesia. Dan pada saat itu mereka dapat standing applause. Dan untuk pertama kalinya, saya ingat banget cerita ayah saya, dia dapat biola elektrik yang langsung dikasih sama ada pemain biola jazz terkenal orang Prancis namanya Jean Laconti. Itu dia langsung nyamperin ayah saya, dia langsung kasih biola elektriknya ke ayah saya. It's part of the journey. Dan banyak cerita lain yang bahwa kalau kita ngomong musik, kebetulan saya jadi musisi, jadi saya tahu banyak tentang musisi. Mama Ute nanti bisa cerita bagaimana musisi Indonesia itu juga membawa nama Indonesia
kemana-mana gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu berapa kali ada paduan suara atau kur dari Om Elva yang berkali-kali juara di luar. Ini akan menjadi cerita yang luar biasa kalau dibuat jadi sebuah cerita. Tapi kan tidak terekspos. Mungkin bisa dianggap, oh mungkin kurang menarik. Tapi bagaimana kita bisa membawa ini jadi sebuah cerita film dengan seluk-beluknya yang jadi menarik. Kalau kita ngomong Ismail Marzuki misalnya contohnya, dia karya-karyanya luar biasa. Dia berjuang melalui karya-karya musiknya. Walaupun mungkin kata-katanya kayak mendayu-dayu, tapi sebenarnya itu dia membawa emosi atau menguatkan orang Indonesia. Nah itu loh awal itu yang sebenarnya saya merasa bahwa seniman baik lukis, musisi itu harus ada yang harus dibawa. Di luar tuh banyak sekali gitu. Bahkan penulis skrip aja dijadiin cerita film, iya nggak? Ya kan? Itu luar biasa sekali gitu. Dan itu menarik gitu. Jadi menambah menambah warna-warna baru di film Indonesia. Dan ini mudah-mudahan menjadi titik awal yang bagus gitu untuk kedepannya film Indonesia, dan semakin banyak akhirnya generasi berikutnya tahu bahwa pejuang-pejuang Indonesia itu bukan melulu orang-orang itu, tapi banyak yang lain, sehingga mereka juga respect terhadap sebuah karya. Terlepas dari bahwa sekarang tuh semua lebih 5 detik, 10 detik gitu. Iya. Tapi mereka juga akhirnya menghargai sebuah proses yang bertahun-tahun dilakukan. Bukan mereka harus kayak begitu, tapi paling nggak mereka sadar, mereka tahu sejarahnya, dan dia merespek hal tersebut. Itu aja sih. Oke, siap. Jadi mudah-mudahan ini jadi awal tepuk tangan untuk Mas Lukman Sardi. Yang terusan saya sehingga tadi ada dimintain pendapat dari sisi musisi seperti apa melihat. Iya. Untuk saya pribadi sih, buat saya ini menjadi satu titik awal yang baik ya, sekali lagi ya, karena memang seperti kita tahu musisi itu di negeri kita, saya merasanya ini mewakili suara daripada musisi, kayak lebih sedikit dihargainya daripada kayak misalnya atlet atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya porsinya sama, membawa nama Indonesia gitu, dan perjuangannya itu juga nggak kelihatannya kayak mudah ya. Itu bukan sesuatu yang mudah, karena saya contohnya aja, saya dipercayakan beberapa kali mengikuti festival di luar negeri gitu ya. Itu tuh membawa nama Indonesia, dan itu juga perlu latihan mental apa segala macam. Saya juga perlu latihan fisik. Jadi sebenarnya itu banyak sekali energi ya, sebenarnya banyak sekali segala sesuatu yang harus kita lakukan juga gitu. Jadi dengan adanya dimulai dengan adanya film Glenn Fredly The Movie ini suatu awal yang baik sekali. Jadi selanjutnya karena banyak sekali seperti Lukman bilang, banyak sekali musisi-musisi di Indonesia yang bisa kita hargai melalui karya film gitu, melalui karya film. Jadi semoga aja ini menjadi satu titik awal yang baik, dan apalagi dimulainya dengan seorang Glenn Fredly yang kita tahu dia sangat peduli dengan ekosistem musik Indonesia. Iya sih, itu dia. Terus sana ya. Terima kasih untuk jawabannya. Satu terakhir, silahkan, setengah menit ada waktu. Langsung pertanyaan. Teman-teman izin, saya mau memberikan standing applause buat kepada saudara saya Lukman Sardi dengan Ya, kenapa saya harus memberikan standing applause? Karena salah satu fungsi dari kreatif film itu adalah memuji. Dan saya memberikan pujian kepada Anda, VJ Daniel, yang bisa mempercayakan kepada Irwan Demuski untuk mendanai semua Kampria dan semua teman-teman sekalian. Glenn sangat dekat dengan kami para media. Glenn di penghujung, karena saya orang Indonesia Timur, dia selalu pakai bahasa ujung pandang dengan saya pikir sebutan Anda itu adalah Mr. Enlightenment. Saya pengen peluk loh.
Ada lagi saya naikkan. Momen bersejarah nih. Walaupun dia masih punya karya kedua, tetapi dia tetap sang pencerah. Walaupun dia dicela oleh beberapa pihak, gue bilang gue pengen bela lu. Oke, siap. Nangis dengan film ini. Thank you Leo. Thank you, siap tepuk tangan. Mas Alu, terima kasih. Tadi momen bersejarah untuk Mas Lukman Sardi juga ya. Thank you. Belum. Terima kasih banyak. Gue bela lu Lukman. Terima kasih. Angkat juga di peluk dia. Sekaligus Mas Lukman Sardi mewakili segenap Glenn Friendly the Movie, mewakili sutradara dan juga dari Adia Pictures untuk closing statement ya Mas Lukman, silakan. Oke, yang sekali lagi terima kasih buat teman-teman media semua. Hari ini kita mengawali, besok film Glenn akan tayang di seluruh Indonesia, bioskop Indonesia. Tentunya kita sebagai filmmaker di sini punya pengen punya kerjasama yang baik dengan teman-teman media. Kita membutuhkan teman-teman media untuk men-spread berita ini. Apa yang baik, apa yang tadi sudah kita bicarakan, tolong diinfokan. Dan mudah-mudahan ini akan jadi kerjasama yang baik buat kita semua. Kita butuh media butuh kita, dan ya saya berharap ini akan menjadi sebuah film yang bukan sekedar sukses dalam sebuah nilai jumlah penonton, tapi dari nilai-nilai yang lain juga, tentunya dengan bantuan dari teman-teman media juga. Siap. Terima kasih, tepuk tangan.